Berhenti. Holy Lord Huafeng tiba-tiba berteriak lagi, dan gelombang suara yang kuat langsung menembus langit dan bumi dan bergegas menuju Lin Nan. Wajah lelaki tua gila itu menjadi gelap. Dia ingin menghentikannya, tapi dia tidak melakukannya. Berdengung, Lin Nan merasakan ledakan di benaknya, dan kekuatan yang baru saja dia kumpulkan tiba-tiba terputus. Pikirannya sebenarnya terputus dari kekuatannya sendiri. Lin Nan, beri aku rasa hormat. Dalam duel ini, Hua Tianchen mengaku kalah. Berikan wajahmu. Siapa kamu? Lin Nan kaget dan marah, tapi dia menahan diri dan tidak langsung meledak. Itu terlalu kuat, begitu kuat sehingga sedikit teriakan memutus kendali atas kekuatannya sendiri. Meskipun itu hanya terputus pada saat itu, Lin Nan yakin jika pihak lain ingin membasminya, itu akan sangat mudah. Inilah kekuatan Holy Lord. Lepaskan. Lin Nan, ini yang mulia Hua Feng. Orang terkuat di keluarga Hua kita berasal dari dunia sekte. Hua Wuyuan, guru keluarga yang tidak berguna, hampir menjadi gila membalas kata tapi nadanya tetap sama. Aku tidak tahu. Lin Nan berkata dengan ringan, dan segera melihat ke arah Hua Tianchen, yang terbaring di tanah dan meskipun dia melarikan diri dengan nyawanya, terluka oleh kekuatan pedang yang menakutkan, dia menatap Lin Nan dengan ganas. Tatapan itu dipenuhi dengan niat bertarung tanpa akhir dan niat membasmi, seperti mata ular berbisa, penuh kebencian tetapi tanpa rasa takut. Saya hanya tahu bahwa ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada menang atau kalah, yang ada hanya hidup dan mati. Lin Nan berkata dengan dingin, dan aura di sekelilingnya mulai berkumpul dan meningkat secara gila-gilaan lagi. Dengan tongkat hitam di tangannya, rambut hitamnya menari-nari dengan liar, pakaiannya tampak seperti pemburu, dan memandang ke bawah ke dunia, aura dominannya mekar dari tubuhnya dengan kata-kata Lin Nan. Niat membasmi sungguh menakjubkan. Otang pembawa sial, di bawah wajah Sein Huafeng yang tampak tenang, dia sangat marah. Dia ingin segera menghancurkan Lin Nan sampai mati. Namun, lelaki tua misterius itu membuatnya tidak berani bertindak gegabah, cedera dalam. Orang suci yang agung kembali ke rumah dengan pakaian bagus. Dia datang ke sini untuk memamerkan kekuatannya, tetapi seorang anak laki-laki bahkan tidak memberinya wajah. Ini hanyalah lelucon besar. Lin Nan, biarkan dia pergi, dan keluarga Hua kami dapat memberikan kompensasi atas sumber daya pelatihanmu. Tuan Suci Hua Feng menekan kemarahan yang tak terbatas di dalam hatinya dan berkata dengan tenang. Meskipun lelaki tua gila itu tetap diam, dia tidak akan pernah berani main-main sampai dia mengerti maksud sebenarnya dari lelaki tua gila itu. Secara khusus, dia memperhatikan sedikit perubahan pada ekspresi lelaki tua itu ketika Sound Wave menghentikan Lin Nan. Lin Nan, jika kamu membasmiku, kamu bahkan tidak akan bisa bertahan. Hua Tianchen berkata dengan dingin, berusaha keras untuk mencapai tanda yang ditinggalkan oleh pedang Lin Nan, mencoba mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, tapi ternyata berhasil, semuanya sia-sia, dan itu sama sekali bukan hal sementara. Itu bisa dilakukan dalam waktu setengah saat. Saat ini, semua orang menatap Lin Nan. Yan Bo dan yang lainnya tidak tahu harus berbuat apa. Mereka sangat ingin Lin Nan membasmi Hua Tianchen untuk menghilangkan kebencian mereka terhadap keluarga Hua. Keluarga Hua hampir pasti menjadi kanker bagi Kekaisaran Xuantian, hanya jika Lin Nan benar-benar membasmi Hua Tianchen, kemungkinan besar akan berubah menjadi kerusuhan. Mereka tidak dapat memperkirakan seberapa serius konsekuensinya, tetapi sangat mustahil bagi mereka untuk menghentikan Lin Nan. Kompensasi. Oke, Lin Nan memandang Sein Huafeng dan berkata, mari kita bicarakan. Jika kompensasi itu memuaskan saya bisa mengampuni dia. Yan Bo dan yang lainnya sedikit mengernyit. Melewati Hua Tianchen, mereka berpikir, bagaimanapun juga, kekuatan intimidasi dari Holy Lord Huafeng terlalu kuat, tetapi Lin Nan benar-benar menegosiasikan kompensasi dengan Huafeng. Bagaimana dengan satu set senjata dan perlengkapan perang tingkat surga? Holy Lord Huafeng sedikit terkejut, lalu berkata dengan ekspresi yang lebih tenang. Haha, Lin Nan tiba-tiba terkekeh dan menggelengkan kepalanya sedikit menurutku ini bagus. Lupakan kompensasi atau apalah, aku bisa mengambil rampasan milikku. Trofimu, aku akan melakukannya sendiri, jangan melawan, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lin Nan tiba-tiba membungkuk dan mencoba melepas baju perang Hua Tianchen, Dewa Perang Yaoxi. Sombong nak, itu kita. Lupakan saja, nyawa Tianchen lebih penting. Mata guru suci Hua Feng bersinar dengan tatapan dingin, tapi dia menghentikan kemarahan Hua Wuyuan, kepala keluarga kelas 2. Yan Bo dan yang lainnya menggelengkan kepala sedikit. Apa yang dilakukan Lin Nan benar-benar. Tapi mereka tidak bisa mengatakannya saat ini. Bahkan lelaki tua misterius itu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia sama sekali tidak setuju dengan pendekatan Lin Nan dan langsung bergumam ceroboh, bimbang, tidak bisa membedakan situasi, diturunkan ke nilai kelulusan. Bodoh sekali.
Bagus sekali. Seharusnya itu baju besi tingkat surga kan? Haha, tas Qian Kun ini sangat mewah. Wow, banyak sekali hartanya. Hebat sekali. Terima kasih, Hua Tianchen. Ayolah, Don jangan terlalu keras kepala. Ini milikku Dao Hen, jika kamu ingin memecahkannya, kamu masih kekurangan sedikit mengingat kamu memiliki begitu banyak barang, dengan enggan aku akan membantumu memecahkannya. Berdengung, aura di tubuh Lin Nan tiba-tiba menguat. Tidak ada yang terkejut. Lagi pula, untuk menyelesaikan tanda Dao seseorang harus memiliki energi yang cukup kuat untuk melakukannya. Namun, sesaat, tongkat hitam yang belum disimpan di tangan Lin Nan tiba-tiba bergetar, dan terjadi kekerasan aura keluar, menggelinding, dan dalam sekejap terdengar sambaran petir dan kilat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, tongkat hitam besar itu menghantam kepala Hua Tianchen ke tanah dengan keras. Apa? Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar ketika benda berwarna merah dan putih itu terbang ke segala arah. Semua orang tercengang dan tercengang. Membuka mulutnya. Guru suci Hua Feng, Hua Wuyuan, kepala keluarga Hua, dan kakek Hua Tianchen tidak terkecuali. Tertawa, Lin Nan dengan kejam membasmi Hua Tianchen dengan satu tongkat, dan tanpa memberikan waktu kepada semua orang untuk terkejut, dia terbang langsung ke arah orang tua gila itu. Orang tua gila, tolong lindungi aku dari kematian. Aku akan melawanmu dengan seluruh kekuatanku. Orang-orang ini bahkan tidak bisa menginspirasi 30% kekuatanku. Ilmu pedang hanyalah keterampilan terlemahku. Lin Nan mengirim pesan ke Crazy in the udara. Kata orang tua itu. Ah, Lin Nan, aku ingin kamu mati. Hua Wuyuan menjadi gila dan melemparkan dirinya ke arah Lin Nan dengan panik. Ledakan. Bahkan aura di sekitar Hua Feng Shengzun meledak dengan ledakan, dan para penguasa tertinggi Kekaisaran Xuantian di sekitarnya langsung terlontar oleh aura menakutkan itu. Gulungan. Namun ketika Lin Nan hendak dipukul oleh Hua Wuyuan yang gila dan aura Holy Lord Hua Feng memenjarakannya, lelaki tua gila itu tiba-tiba berteriak dingin. Itu hanya sebuah kata, tanpa fluktuasi atau tekanan energi apapun, seperti teriakan marah orang tua biasa. Tetapi ketika kata pergi keluar dari mulutnya, Hua Wuyuan langsung terbang mundur, menyemburkan darah. Tuan Suci Hua Feng menjadi pucat, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia mundur beberapa langkah dan duduk di tanah. Ada apa? Sebagai master di alam suci tetapi kamu bahkan tidak memiliki kredibilitas dasar, kamu telah berlatih Tao seperti guk-guk. Kembali ke dunia sekte dan masuk ke dunia sekuler lagi selamanya. Jika tidak, mati. Tertawa, orang tua misterius itu membuka tangannya kepada Holy Lord Hua Feng, dan kemudian kekosongan itu tiba-tiba terkoyak. Di mata semua orang yang ketakutan, Holy Lord Hua Feng terlempar langsung ke celah yang retak, kekuatan tiada taraf. Kekuatan magis yang tak tertandingi. Belum lagi benar-benar mengoyak kehampaan, tapi melemparkan Master Saint Realm legendaris langsung ke dalamnya dengan lambaian tangannya. Buk, buk, kepala keluarga Hua, Hua Wuyuan, kepala keluarga lama, dan yang lainnya jatuh ke tanah ketakutan satu persatu. Ketika mereka hendak memamerkan ambisi besar mereka dan memamerkan kekuatan mereka ke seluruh Kekaisaran Xuantian, bagaimana mereka bisa mengharapkan hasil seperti itu? Pohon besar yang mereka anggap tak tergoyahkan sempat menikmati keteduhan, namun dibuang ke celah angkasa oleh seorang lelaki tua misterius yang tiba-tiba datang seperti sampah. Anda tidak pernah diizinkan memasuki dunia sekuler. Perkataan orang tua itu seperti pernyataan dewa, dan tak seorang pun berani mempertanyakannya. Aku menggosok, ini terlalu mengagumkan, bukan? Mata Lin Nan membelalak, dengan ekspresi tidak percaya dan kaget di wajahnya. Meskipun saya sudah tahu bahwa lelaki tua ini luar biasa, saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan begitu hebat sehingga dia bisa merobek kehampaan dengan menjentikkan jarinya. Apa konsep yang benar-benar mengobrak-abrik kehampaan? Menangkap Holy Lord dengan lambaian tangan itu seperti menangkap ayam. Terima kasih, senior, karena telah menghilangkan kerugian besar bagi Kekaisaran Xuantian. Junior Yang Zhen memberi penghormatan kepada senior. Kaisar Yang Zhen dari Kekaisaran Xuantian menangkupkan tinjunya dan membungkuk, tampak bersemangat dan kagum. Terima kasih senior, karena telah menyelamatkan muridku Lin Nan. Yan Bo juga mengepalkan tinjunya dan membungkuk, penuh rasa terima kasih dan kegembiraan. Dia, yang sering mengunjungi Sekte Tianyun, belum pernah melihat guru seperti itu sebelumnya. Bahkan pemimpin Sekte Tianyun mungkin tidak memiliki kekuatan seperti itu. Orang tua itu melirik mereka berdua, mengangguk sedikit, lalu berkata Lin Nan adalah muridmu. Ya, senior, Yan Bo berkata dengan canggung mereka juga Tuan Lin Nan. Betapa enaknya, untuk bisa mengajar murid seperti itu, tampaknya meskipun kamu tidak cukup kuat, kamu memiliki cara berdakwah yang baik. Ahem, Yan Bo terbatuk karena malu dan berkata dengan wajah memerah senior, sejujurnya,
kami baru saja menerima Lin Nan sebagai murid langsungnya belum lama ini, dan kami bahkan tidak punya waktu untuk melakukannya, mengadakan upacara formal. Dia bisa kekuatan dan kultivasinya saat ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita. Itu terutama tergantung pada bakat, pemahaman, dan keberuntungannya sendiri. Berhenti, tertawa. Tepat ketika perhatian semua orang terfokus pada lelaki tua misterius itu, Yan Bo, Yang Zhen dan lainnya, Lin tiba-tiba berteriak keras, dan sosoknya tiba-tiba menjadi seperti kilat, menghalangi pintu keluar arena seni bela diri. Segera, cahaya keemasan terang mekar, dan jarum emas lebat terbang langsung ke arah orang yang diblokir Lin Nan. Pada saat yang sama, Lin Nan melompat tinggi, dan tongkat hitam di tangannya meledak menjadi guntur tak berujung dengan ledakan suara. Nafas, kekuatan yang sekuat gunung atau lautan, runtuh. Ah, Lin Nan, aku ingin kamu mati. Ah, hati-hati. Yan Bo dan yang lainnya terkejut dengan perubahan mendadak ini dan berseru. Orang yang dicegat Lin Nan bukanlah mantan tetua Zhou Quan, tapi siapa menteri tamu keluarga Hua sekarang. Tapi Zhou Quan berada di puncak alam Chaoyuan akhir, dan kekuatannya sebanding dengan 100 tetua teratas. Tapi Lin Nan benar-benar memblokirnya secara langsung. Meskipun lawannya sudah buta, dia jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi Lin Nan secara langsung, bukan. Tapi yang tidak disangka semua orang adalah jarum emas Lin Nan telah dimasukkan ke dalam guk-guk tua Zhou Quan, dan kekuatan menakutkan serta aura kekerasan yang dia lompat tinggi dan pukul dengan keras dengan tongkat benar-benar melampaui apa yang dia alami. Hua Tianchen sebelumnya, pada saat itu, bahkan pukulan terakhir guk-guk tua itu, mengetahui bahwa dia pasti akan mati, tertusuk oleh tongkat Lin Nan. Bang! Seluruh puncak gunung bergetar hebat. Lin Nan berdiri dengan bangga dengan sebatang tongkat, guk-guk tua Zhou Quan diubah menjadi pasta daging dengan satu pukulan tongkat. Tertawa. Segera, Lin Nan menunjukkan, dan nyala api yang terang dan murni menyinari tubuh guk-guk tua itu dengan ledakan, dan ia langsung musnah. Anak baik. Pada saat ini, bahkan lelaki tua gila itu mengeluarkan suara karena terkejut. Banyak orang menatap penampilan tenang Lin Nan dan merasa merinding. Terutama orang-orang dari keluarga Hua yang bahkan lebih ketakutan. Kuat, tidak ada keraguan tentang hal itu. Tapi sikap dingin dan kejam Lin Nan bahkan lebih mengejutkan semua orang. Orang yang kejam, wah, jadi kamu baru saja menyembunyikan kekuatanmu. Orang tua gila itu mau tidak mau bertanya. Jika aku tahu bahwa kamu akan membantu, tentu saja aku tidak akan menyembunyikan kekuatanku. Ancaman dari Holy Lord sangat besar. Gelombang suara dapat memenjarakan kekuatanku. Bukankah sangat mudah untuk membasmiku? Lalu ketika kamu tidak yakin aku akan membantumu, kamu masih berpura-pura memberikan kompensasi, melumpuhkan Holy Lord, dan membasmi anak itu ketika dia tidak siap. Apakah kamu tidak takut mati? Takut, tapi apakah aku punya pilihan? Bagaimana keluarga sampah bisa mentolerir aku mengalahkan murid mereka yang paling berbakat? Jika kamu mengurusnya, aku akan mengurusnya. Jika tidak, aku tidak akan mengurusnya daripada menyerah dan segera dihabisi oleh mereka. Mengapa tidak membasmi yang lemah? Menarik, aksi jarum emasnya bagus banget, bisa menyelamatkan, dan membasmi. Haha, orang tua gila, bagaimana kabar Xiaoyan akhir-akhir ini? Apa, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Aku menyelamatkanmu, sekarang saatnya kamu menepati janjimu. Ayo pergi, jangan khawatir, aku berjanji tidak akan memukulmu sampai mati. Tertawa, orang tua gila itu langsung meraih Lin Nan dan melompat ke udara. Tetapi ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik dan berkata ketika alam rahasia King Yun terbuka, saya akan mengirimnya kembali. Yan Bo, kan, singkirkan kerajaan lain itu kirimkan semua anak laki-laki itu, ini adalah kesempatan milik kerajaanmu, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Hal ini diberikan kepadamu. Tertawa, kereta Ling Tian, semua orang berseru, wajah Yan Bo memerah karena kegembiraan pada awalnya, tapi kemudian dia tampak malu. Gunakan dengan percaya diri, saya telah mengirim pesan ke Sekte Tianyun. Berdengung. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia membawa Lin Nan dan menghilang, membuat semua orang tercengang. Orang tua gila, apakah kamu yang lebih tua dari Xiaoyan? Kakek dari kakek. Diam, siapa Xiaoyan? Aku tidak kenal dia, hehe. Apa-apaan ini? Aku bilang aku tidak kenal dia, aku hanya tidak kenal dia. Kamu datang kepadaku secara khusus untuk menguji kekuatanku, kan? Siapa yang secara khusus mencarimu? Aku datang ke sini karena aku dengar seseorang mengganggu aturan alam rahasia King Yun. Aku hanya mampir untuk melihat. Aku baru tahu bahwa kamu tidak enak dipandang. Dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi Anda, semakin kecil kemungkinan Anda berbohong. Kebohongan yang dibuat dengan kata-kata emas akan dihukum oleh dewa, orang tua gila, kemampuan berbohong Anda tidak terlalu bagus.
Diam, aku menjadi marah karena malu. Haha, Lin Nan tidak dapat berbicara secara langsung, tetapi dia melambaikan tangannya, mengembangkan energi aslinya, dan langsung menulis apa yang ingin dia katakan. Orang tua itu sangat marah sehingga dia mencengkeram lehernya dan membuangnya. Bodoh amat John. Bum bum bum. Lin Nan segera ketakutan, dan buru-buru memompa energi aslinya, melambaikan telapak tangannya ke bawah berulang kali. Benda ini berada puluhan ribu kaki di udara, oke. Bahkan seorang master di alam Cao Yuan tidak bisa terbang setinggi itu, apalagi dia tidak bisa terbang bahkan jika dia mengambil setengah langkah menuju Yuan. Hahaha, percuma, tidak ada yang bisa dipinjam. Tidak ada udara, hahaha, saat aku bisa meminjam kekuatanku, kekuatanmu tidak lagi mampu menghentikan kecepatanmu. Beraninya kamu berdebat denganku. Kurasa aku tidak akan menjatuhkanmu. Kondensasi. Berdengung. Apakah ini baik-baik saja? Itu pintar, tapi tidak ada gunanya. Lin Nan memang jatuh semakin cepat, namun yang mengejutkan lelaki tua itu adalah Lin Nan benar-benar menggunakan energi aslinya untuk memadatkan sayap yang mirip dengan sayap burung terbang di lengannya. Seperti yang dikatakan lelaki tua misterius itu, sayap energi sejati Lin Nan yang terkondensasi, meskipun dia memiliki kendali yang luar biasa terhadapnya, tidak dapat menopangnya bahkan untuk bernapas ketika jatuh dengan kecepatan tinggi, dan meledak dengan ledakan, tidak mampu menghentikannya, sama sekali. Kecepatan turunnya. Tanda tanya. Menghapus. Lin Nan tidak dapat berbicara, jadi dia hanya bisa menggunakan energi aslinya untuk membentuk kata-kata dalam sekejap untuk mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap lelaki tua itu. Meskipun dia tahu bahwa lelaki tua itu tidak bisa benar-benar melemparkannya sampai mati, dia pasti akan hancur berkeping-keping dan setengah mati. Pepohonan di hutan memang indah, tapi angin akan menghancurkannya. Orang tua itu seperti hantu, diam-diam menjaga jarak mutlak dari Lin Nan, seolah-olah dia melampaui dunia, dan mengucapkan sepatah kata pun dengan mudah dan nyaman. Lin Nan sedikit mengernyit. Nak, kamu tidak perlu mencapai alam Yuan untuk terbang. Di ujung kayu, angin bertiup di ujung air, awan melonjak langit dan bumi akan melebar sendiri. Lin Nan tercengang lagi. Meskipun suara lelaki tua itu membosankan dan tidak memiliki suasana khotbah sedikit pun, persepsi kuat Lin Nan merasakan vitalitas kayu, kebebasan angin, pergantian air, dan ketidakkekalan awan dari lelaki tua itu. Kayu, menghasilkan angin. Air berasal dari es, kabut, dan awan. Saat angin dan awan naik, langit dan bumi akan rileks. Terbang di awan dan berkendara di tengah kabut. Lin Nan tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesadaran dan sedikit keterkejutan. Namun di mata lelaki tua itu, ia terkejut karena bingung dan dengan rendah hati meminta nasihat. Kayu berasal dari angin, orang tua itu tersenyum tipis dan terus memberikan isyarat, air berasal dari awan, angin bertiup dan awan melonjak, dan langit dan bumi mengembang dari dirinya sendiri. Yang disebut awan yang membumbung tinggi dan kabut mengemudi juga. Lin Nan menatap lurus ke arah lelaki tua itu. Sama persis kan? Apakah Anda benar-benar menemukan pencerahan ini sendiri? Lin Nan mengungkapkan keraguannya. Apa yang muncul di benaknya bukan hanya beberapa kata itu, tetapi juga evolusi makna yang sesuai, seolah-olah seorang guru senior secara pribadi menunjukkannya kepadanya. Ini sama sekali bukan pencerahan yang seharusnya. Proses evolusi jelas dan jelas. Apa-apaan, Pak Tua gila, kaget saja. Haha. Lin Nan tertawa bangga di dalam hatinya, apa artinya menjadi seorang jenius yang tiada taraf. Saya akan membiarkan Anda melihatnya nanti. Ada ekspresi kesadaran di wajahnya, dia bahkan memejamkan mata, mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu tiba-tiba membuka matanya. Apakah kamu sudah mendapat pemahaman? Tanya lelaki tua itu. Lumayan, terima kasih atas nasihatnya, haha. Lin Nan mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, aura agung dan murni dari asal-muasal kayu tiba-tiba keluar dari tubuh Lin Nan. Angin bertiup, jatuh dengan kecepatan tinggi, persepsi abnormal Lin Nan menangkap perubahan di ruang sekitarnya, tidak melepaskan perasaan halus apapun. Setelah 3 napas, dia tiba-tiba mengeluarkan minuman ringan. Panggilan, angin sepoi-sepoi datang, namun dengan cepat menghilang di belakang Anda hanya dengan suara wus. Bukan begitu, bahkan orang tua seperti itu pun terkejut. Meskipun terekam dari percakapan orang banyak sebelumnya bahwa Lin Nan memasuki ruang 5 elemen tanah terlarang Long Yuan, panennya mungkin lebih besar daripada mereka yang memperoleh warisan 5 elemen, dan selama pertempuran Lin Nan, dia juga merasakan pengaruh Lin Nan pada atribut 5 elemen. Pemahamannya sangat tinggi, tetapi dia tidak menyangka itu begitu kuat, terutama atribut turunannya, sehingga dia bisa berada di ujung jarinya. Seharusnya secara kebetulan aku menyadari sifat turunannya sebelum. Namun sesaat kemudian, Lin Nan menyangkal penilaiannya dengan tindakan. Yun Seng, mendesis. Ketika sumber energi air lembut berkembang dari tubuh Lin Nan, hanya dalam 3 tarikan napas,
awan kabut muncul dari sekelilingnya, dan dalam sekejap, Lin Nan, yang terjatuh, mendarat di atasnya. Angin bertiup dan awan naik dan kabut naik. Berdengung, hihihi. Di mata lelaki tua itu yang terkejut, Lin Nan dikelilingi oleh angin dan awan pada saat yang sama. Angin dan awan menyatu dan angin melonjak. Tubuhnya seperti angin sepoi-sepoi, berjalan perlahan, membubung di awan dan kabut, dan berkeliling dunia. Ah! Meskipun dia masih menjerit dan jatuh ke tanah pada akhirnya, tidak mampu menghentikan kelembaman mengerikan yang disebabkan oleh kecepatan tinggi terlalu lama, lelaki tua itu melihat prototipe kekuatan magis kecil teknik panjat awan di Lin Nan. Sial, orang tua gila. Lin Nan merasa seluruh tubuhnya hancur, terutama wajah tampannya yang sudah memar dan bengkak. Pada saat ini, orang menyebalkan lain melakukan kontak dekat dengan tanah, bayangkan penampakan wajahnya yang datar. Luar biasa nak, coba lagi. Coba adikmu. Lin Nan mengutuk dalam hatinya dan langsung mengaktifkan energi sejatinya untuk memulai penyembuhan. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang bisa mempelajari seni memanjat awan dalam waktu sesingkat itu. Bahkan tidak ada demonstrasinya, tapi saya hanya memasukkan sedikit rahasia dakwah untuk Anda. Namun, ini seharusnya karena apa yang kamu lakukan di sana. Panen warisan 5 elemen di Tanah Terlarang Long Yuan. Sangat cerdas dan sangat berbakat, bukan? Kamu tidak rendah hati. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk bersiap menikmati pesta yang telah aku siapkan untukmu. Orang tua gila, apa yang kamu cari dariku? Jangan menyangkal, tanda di lengan bajumu telah mengkhianatimu. Ahem, bisakah kamu melihat ini? Tentu saja, kata Lin Nan, tapi diam-diam dia mengutuk di dalam hatinya, otang pembawa sial, jika kamu tidak memegang rambut kakakku seperti cewek, siapa lagi yang bisa melihatnya? Xiaoyan berada dalam situasi yang sangat buruk sekarang, tapi kamu sangat riang. Apakah tidak mungkin, kutub yin menghasilkan yang, dan 9 yin dan 9 yang hidup berdampingan? Itu bukan tubuhmu. Berhenti bicara omong kosong, cepat pulih, dan gunakan kekuatan terkuatmu untuk melawanku nanti. Tidak banyak waktu tersisa untuk Xiaoyan, hanya lebih dari 2 tahun. Apa maksudnya? Kami akan menunggu sampai kamu lulus ujianku, kata lelaki tua itu langsung. Setengah jam kemudian, pertempuran sepihak terjadi di Pegunungan Tandus. Ledakan energi yang mengerikan dan jeritan melengking bergema selama lebih dari sehari semalam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi monster dan prajurit yang muncul ribuan mil jauhnya semuanya menghindarinya, bahkan tidak berani mendekat. Aku tidak akan pernah memaksamu. Aku hanya punya 2,5 tahun lagi untukmu dan Xiaoyan. Kalau tidak, jika kamu mati, dia. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah memaksamu, tapi premisnya adalah kamu harus mengikuti kompetisi keberuntungan naga. Aku tahu segalanya tentang kamu dan Xiaoyan, dan aku tidak akan pernah memaksamu. Bagaimanapun, ini perawatan medis, dan itu tidak hanya terpaku pada hal-hal sepele, tetapi seorang pria harus bertanggung jawab. Jika dia bahkan tidak mengambil tanggung jawab, aku tidak keberatan meremasnya sampai mati dengan tanganku sendiri. Aku tidak akan pernah memaksamu, tetapi jika kamu ingin menyelamatkan Xiaoyan, kamu harus mencapainya, jika tidak, kamu tidak harus mati. Tolong, aku sendiri yang akan mengirimkannya kepadamu. Yah, jejak yang kutinggalkan padamu, nah, jika kamu bisa memecahkannya sendiri, tidak sia-sia aku pergi ke gunung sendiri. Pikiran Lin Nan dipenuhi dengan kata-kata mesum dan keterlaluan orang tua gila itu. Aku tidak akan pernah memaksamu. Lin Nan ingin menangis tetapi tidak menangis. Memarahi, orang tua gila ini adalah kakek dari kakek Murong Yuyan. Apa-apaan ini? Lin Nan memiliki ingatan yang sangat menyimpang sehingga dia bahkan tidak tahu berapa kali lelaki tua itu berkata kakek dari kakek. Karena bahkan lelaki tua itu sendiri bisa tidak ingat dengan jelas, berapa banyak yang harus mereka miliki. Singkatnya, dia adalah nenek moyang keluarga Murong yang telah mati, selama bertahun-tahun, berpura-pura mati, dan tidak melakukan apa-apa. Tentu saja, jika Lin Nan tidak memikirkan situasi loli kecil saat ini, sepertinya Lin Nan melihat loli kecil menatapnya dengan air mata berlinang dan menaruh semua harapannya pada dirinya sendiri setuju dengan ini. Tak tahu malu, perilaku yang dipaksakan, saya tidak tahu apakah saya selalu mengambil sisi lembut daripada sisi keras. Namun meski begitu, Lin Nan masih sangat kesakitan. Mengapa saudara lelaki yang tidak bersalah memiliki hubungan yang begitu buruk? Saya benar-benar bukan seorang playboy. Bagaimana mungkin saya tidak menyelamatkan Xiaoyan ketika dia begitu menderita? Tapi. Jika terus dipotong akan menjadi berantakan. Teruslah main-main dan teruslah main-main. Dekan, Lin Nan. Senior itu adalah master yang tiada taranya. Karena dia mengatakan bahwa dia akan dikirim kembali ketika alam rahasia King Yun terbuka, dia pasti akan. Tapi ini akan dimulai sekarang. King Yu, kenapa kamu lebih cemas daripada gurumu?
Bukankah benar peduli dengan adik laki-lakimu? King Yu berkata dengan jujur, jangan lewatkan, kesempatan di alam rahasia King Yun ini luar biasa. 3.000 murid berbakat yang telah memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia King Yun kini siap berangkat. Terutama para murid yang telah muncul sebagai kandidat untuk menggantikan ratusan murid yang telah menduduki tempat dari kerajaan lain bahkan lebih gembira dan bersemangat. Bukankah rasanya buruk menemukan sesuatu yang hilang lagi? Tetapi pada saat ini, seseorang merasa sangat buruk. Dasar orang tua gila yang sudah kacau, jika kamu ingin mengajarkan skill rahasiamu, lakukan saja dengan cara yang jujur, oke? Kakakku berwajah tampan. Belum lagi hidungnya memar dan wajahnya bengkak, adikmu sudah berubah menjadi gadis berwajah besar. Bagaimana saya bisa bertemu orang-orang seperti ini? Pintu masuk ke alam rahasia King Yun. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang tidak memenuhi syarat untuk memasuki dunia rahasia berkumpul di pintu masuk, memandangi 3.000 orang jenius yang membuat iri dan mengagumkan, berdengung dan berbicara, dan kerumunan itu diblokir. Sesosok Reyot muncul diam-diam di belakang kerumunan, dengan topeng di wajahnya dan tatapan licik. Hanya mata yang terbuka yang gelap dan dalam. Maaf, tolong menyerah dan pinjam. Meminjamnya, biarkan kamu lewat, bagaimana jika kita terjepit? Prajurit yang terhalang itu mendengar suara yang datang dari belakang dan mengutuk dengan arogan. Saya ingin masuk ke dunia rahasia King Yun. Hahaha, kamu berbohong kepada siapa? Hanya Lin Nan, si jenius di hari pertama, yang tidak datang. Melihat betapa buruknya dirimu, kamu ingin berpura-pura menjadi Lin Nan. Hahaha. Apakah itu kamu lagi? Sosok bungkuk dengan hanya sepasang mata terbuka tiba-tiba menatap prajurit di depannya dan berkata, sungguh takdir. Terakhir kali King Yu berkhotbah, kaulah yang menghalangi saudaraku dan tidak melakukannya, jangan selesaikan masalah ini denganku. Minggir. Hah, Ketika prajurit itu baru menyadari apa yang sedang terjadi, dia tiba-tiba terbang ke udara tak terkendali dan langsung terlempar. Lin Nan, saat dia diusir, dia melihat sosok yang melangkah ke pintu masuk dan berseru, idola saya, masih mengingat saya. Hahaha, Lin Nan, apakah ini Lin Nan? Kerumunan secara otomatis berpisah menjadi sebuah lorong, dan mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada sosok bungkuk yang mengenakan topeng. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak melihat pria tampan? Lin Nan ingin mencari celah di tanah dan merangkak masuk, tetapi memikirkan saudara baiknya Lin Suai, dia tiba-tiba memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk hidup kembali. Tertawa, King Yu tiba-tiba berbalik, lebih cepat dari reaksi orang lain, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Lin Nan. Hahaha, adik laki-laki. Lin Nan, kakak Nan, hahaha. Kakak senior, harap perhatikan gambarmu. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatapmu, Dewi. Ahem, King Yu segera membuang wajah lucunya, tersenyum, berbicara dengan lembut, dan berkata dengan temperamen yang tidak terikat, adik laki-laki, ada apa denganmu? Murid, Yanbo dan beberapa orang tua lainnya yang datang ke sini untuk menjadi tuan rumah upacara segera berkumpul di sekitar Lin Nan. Mengapa kamu berdandan seperti ini? Dia bukan orang tua gila itu, hanya memar di hidung dan wajah bengkak. Dia melukis wajah besar bersamaku. Lepaskan topengnya dan lihat, kata King Yu, kamu tidak bisa meluruskan punggungmu, kan? Kamu benar, kamu tidak bisa melepas topengnya. Kakak senior, jika kamu melepasnya dengan paksa, aku akan berselisih denganmu. Lin Nan melangkah mundur dan berkata, oke, kalian semua bisa menebak ini. Katakan padaku, apa yang senior tua itu ingin lakukan denganmu? Dari mana asalmu? Itu pasti eksistensi setingkat Raja Suci atau bahkan orang suci agung. Kenapa dia punya hubungan bersamamu? Tanya King Yu pada jalan. Ya, murid, beritahu aku secepatnya. Kekaisaran Suantian kita berhutang budi kepada orang tua ini. Kamu harus menjaga hubungan ini. Yanbo dan beberapa orang tua sedikit bersemangat dan menantikannya. Ini, Lin Nan menggaruk kepalanya, sedikit malu. Meski sudah mengetahui banyak informasi, lelaki tua gila itu memintanya untuk tidak mengungkapkannya. Dia yang lebih tua dari Murong Yuyan, kan? Ling Xueyan, yang juga datang ke sisi Lin Nan, tiba-tiba bertanya. Xiaoyan, bagaimana mungkin dia tidak tahu nama seperti itu? Ketika Lin Nan pernah menelepon Murong Yuyan, yang datang dari tingkat yang lebih tinggi, dia mengira Lin Nan yang meneleponnya, dan memarahi Lin Nan dengan jijik. Tapi setelah mengatakan itu, dia menyesalinya. Kenapa rasanya begitu asam? Jelas tidak salah. Kakak Nan, berkata Xiaoyan, bukan kamu, kakak ipar, tapi Murong Yuyan yang disembuhkan dengan keterampilan jarum emas kakak Nan, kan? Kakak Nan, seorang dokter Tao. Hehe, Meng Beihe mengikuti, membuat Wei Wei malu. Ling Xueyuan sedikit lebih baik. Kamu pintar. Ya, kamu adalah tetua Xiaoyan, tapi aku hanya tahu ini, dan aku tidak tahu apa-apa lagi. Tuan dan kakak perempuan,
alam rahasia King Yun akan segera dibuka. Jangan tunda hostingnya, Sueyan, Manzi, dua keponakan, ayo pergi ke tim. Lin Nan berkata langsung, mengganti topik pembicaraan. Dia memimpin semua orang ke dalam tim yang terdiri dari 3.000 orang. Kakak senior Lin Nan, halo, Kakak Nan. Kakak Nan, kamu adalah idolaku. Meskipun Lin Nan mengenakan topeng dan bertubuh bungkuk, banyak murid yang masih berinisiatif untuk menyambutnya. Lin Nan menghela nafas, mengandalkan wajahnya untuk mencari nafkah tidak dapat diandalkan seperti mengandalkan keahliannya. Di antara kerumunan, Luo Yang, yang juga memenuhi syarat, bahkan tidak memiliki keberanian untuk menatap wajah Lin Nan. Namun, beberapa murid berbakat di kelas 6 yang setengah jalan menuju alam Yuan memandang Lin Nan dengan niat bertarung. Kekuatan tempur mereka pasti yang terkuat di antara 3.000 orang. Terutama untuk memasuki alam rahasia King Yun, para jenius yang sudah lama bisa dipromosikan ke alam Cao Yuan terpaksa menekan murid jenius yang belum membuat terobosan. Alam Cao Yuan. Meskipun saya yakin Lin Nan sangat kuat, tapi saya tidak terlalu percaya rumor bahwa setiap orang itu ajaib. Khususnya, setelah mereka masuk ke alam rahasia Azure Cloud, mereka tidak lagi dibatasi oleh persyaratan untuk memasuki alam Cao Yuan. Dengan kata lain, mereka dapat langsung mengaktifkan nafas mereka dan masuk ke alam Cao Yuan saat masuk. Kakak ipar, aku tidak akan membiarkanmu. Sosok yang lebih kuat dan lebih kuat dari seorang pria datang langsung dan meraih tangan Ling Xueyan. Dia tersenyum pada Lin Nan dan berkata dengan percaya diri. Gao Yanan, Lin Nan sudah mengingat namanya di menara pelatihan, dan jejak yang ditinggalkannya jauh lebih kuat daripada jejak Ling Xueyan. Aura ketua kelas 4 saat ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah memasuki alam Cao Yuan. Dan sangat penuh. Terakhir kali kami keluar dari tanah terlarang Long Yuan, kami berkesempatan bertemu. Lin Nan tentu saja tidak asing dengan hal itu. Jangan berteriak, Ling Xueyan berkata tidak puas. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu, kata Lin Nan sambil tersenyum tipis. Yang mengejutkan semua orang, ketika Lin Nan berbicara, dia benar-benar menarik Ling Xueyan ke sisinya, dengan sosok bungkuk dan mata gelap yang memiliki rasa berbeda. Gao Yanan tercengang. Wajah Ling Xueyan langsung memerah. Dengan gerakan yang begitu jelas, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Nan. Saya seorang wanita. Alam rahasia King Yun terbuka. Pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba mekar dengan udara yang lebat, dan pada saat yang sama, suara agung Yan Bo terdengar. Cek cek cek. Segera, Yan Bo, ratusan tetua, King Yu dan yang lainnya langsung memancarkan aliran energi, mengangkat 3.000 murid satu persatu, menuju gerbang hijau kuno yang tampak mekar dengan udara padat di antara awan. Kakak Nan, kakak perempuan senior telah menyapu sofa dan menyiapkan anggur, menunggu kembalinya kemenanganmu. Setelah Lin Nan merasa terangkat oleh kekuatan yang familiar, sebuah suara terdengar di telinganya yang membuatnya terhuyung dan hampir terjatuh. Konsentrasi kakak dan adikmu sangat buruk, oke. Dikelilingi oleh fluktuasi spasial yang hebat dan aura yang sederhana dan agung, Lin Nan merasa seperti tentakel kecil yang menyatu ke dalam jiwa dan tubuhnya. Lin Nan merasa rahasianya mungkin terungkap dengan jelas dalam perasaan aneh dan tidak nyaman ini. Berdengung. Untungnya, hanya butuh beberapa saat, dan perasaan tidak nyaman menghilang. Ruang di sekitarnya bergetar, dan Lin Nan muncul di alam rahasia King Yun. Ini, mata Lin Nan membelalak, langit biru, awan putih, puncak terpencil, puncak, danau Tianqi, bunga aneh. Setelah melihat apa yang dilihatnya, Lin Nan tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Meskipun dia belum pernah memasuki dunia rahasia sebelumnya, dia masih tahu banyak tentang dunia rahasia hukum ruang angkasa. Sebuah ruang yang terlihat seperti negeri dongeng, dengan aura langit dan bumi yang kuat. Pada saat ini, Lin Nan sebenarnya berada di puncak-puncak yang sunyi, dengan radius hanya 100 kaki, dan di tengahnya ada Tianqi, dengan radius 5 kaki. Di sekitar Tianqi, terdapat bunga-bunga eksotis dan jamu, dan aroma obat yang memabukkan. Pohon pinus yang menjulang tinggi tumbuh di samping Tianqi, memberikan keteduhan dari sinar matahari dan hujan. Hal-hal seperti berada di puncak gunung dan melihat sekilas semua gunung kecil dan strata awan tumbuh di dadamu tidak layak untuk disebutkan di depan negeri dongeng di bumi. Gosok gosok gosok. Lin Nan bersiap dengan penuh semangat. Ini adalah kesempatan dan keberuntunganku, saudara. Buah King Yun, rumput halus teratai 1000 daun, hati teratai 10.000 tahun, bukankah kamu sedang bermimpi? Nama, level, atribut, dan informasi lain dari semua jenis bunga dan tanaman eksotis langsung muncul di benak Lin Nan. Setelah melihat beberapa, air liurnya mulai mengalir keluar. Sebenarnya bukannya saya tidak memenuhi ekspektasi, tapi karena bunga dan tanaman eksotis ini sangat mengagumkan, oke. Belum lagi Lin Nan, Jika dan Wang Ye Wendao,
Dekan Yanbo dan yang lainnya datang, mereka mungkin lebih dilebih-lebihkan daripada Lin Nan. Tenang, tahan diri, ini semua milik saudaraku, semuanya. Tapi, tidak akan ada kue di langit, itu jebakan atau lubang. Setidaknya, tidak mungkin aku membiarkanmu mendapatkannya dengan mudahnya. Tidak mungkin mendapatkan mimpi indah seperti itu. Lin Nan dengan paksa mengendalikan langkahnya tanpa bergerak sama sekali. Dia melepaskan persepsinya yang kuat dan mulai memeriksa ruang dengan cermat. Ya dewa, apakah ini benar-benar gunung? Lin Nan berdiri di tepi, melihat Tianqi, yang melonjak di puncak. Pada saat ini, dia membungkuk dan melihat ke bawah, merasa pusing. Sial, apa artinya berdiri setinggi ribuan kaki? Ini benar-benar lurus ke bawah. Dia tidak bisa melihat dasarnya dalam sekejap, dan bahkan dia, yang telah melatih keterampilan memanjat awan, merasa jika dia melompat, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Tahukah Anda, penglihatan Lin Nan yang tidak normal adalah bahkan dari ketinggian puluhan ribu kaki, dia dapat dengan jelas melihat sekilas semut yang merayap di tanah. Tapi pada saat ini, Anda bahkan tidak bisa melihat tanah. Ini jelas Optimus Prime. Inikah kesempatan dan keberuntunganku, Kak? Inilah ritme yang akan membuatmu mati di sini, adikmu, Tapi yang tiba-tiba mengejutkan Lin Nan adalah meskipun ada pemandangan tak berujung di bawahnya, dia bisa melihat puncak gunung terus-menerus di kejauhan. Melihat sekeliling, Lin Nan menemukan bahwa puncak sepi tempat dia berada tidak diragukan lagi adalah puncak tertinggi jurang lebar yang memisahkannya dari semua puncak di sekitarnya. Dengan kata lain, satu-satunya puncak tempat Lin Nan berada seperti Optimus Prime yang dimasukkan ke dalam inti jurang. Tapi bukan itu intinya. Kuncinya adalah penglihatan mesum Lin Nan melihat sosok prajurit satu demi satu, terletak di puncak gunung. Setiap orang di alam rahasia King Yun memiliki peluangnya sendiri, dan saudaraku, saya jelas merupakan peluang inti. Meong, oh tidak, kucing itu memanggilmu kakak. Apakah kamu membuatku takut dan membangunkanku? Sial, apakah ini hal yang setingkat surga? Lin Nan sedang berdiri di tepi tebing. Suara mengeong kucing yang tiba-tiba membuat pria itu gemetar. Bukankah pelakunya adalah Xiaoyan, yang sudah lama tidak terlihat? Orang ini belum bangun sejak dia tertidur lelap di ruang warisan 5 elemen. Lin Nan tahu bahwa ini adalah awal dari terobosan Xiaoyan. Tanpa diduga, dia keluar saat ini. Meong meong meong. Xiaoyan sangat bangga, dan segera bergegas menuju inti Tianqi, dengan suara Qi. Astaga, hati-hati. Wow, meong, meong. Xiaoyan merasa sangat nyaman, melayang dengan 4 kaki di Tianqi, dan berteriak kepada Lin Nan, tapi... Aduh, dalam sekejap, rambut Xiaoyan berdiri tegak, dia mengeluarkan suara Qi, sangat panik, dan bergegas menuju Lin Nan dengan kecepatan yang menakutkan. Wow, saat tubuh Xiaoyan meninggalkan inti Tianqi, kepala ular piton raksasa berwarna biru, tetapi dengan 2 benjolan yang menonjol, ditutupi sisik, tampak aneh dan menakutkan, menerobos Tianqi, dan mengeluarkan suara Ciliu, lidah besar itu mengejar Xiaoyan terbang keluar dari udara. Brengsek, tertawa, Lin Nan tiba-tiba tampak seperti kilat, dan aura monster yang menakutkan itu pasti beberapa kali lebih kuat dari Xiaoyan yang telah dipromosikan ke tingkat surga. Mati, dalam sekejap, dia dipenuhi keringat dingin. Ini adalah ritme dipaksa untuk melompat dari tebing. Tidak peduli seberapa kuat Lin Nan, tidak mungkin dia bisa bersaing dengan monster yang begitu menakutkan, terutama dalam situasi seperti itu ruang kecil dan di wilayah orang lain, itu tidak mungkin. Tapi Lin Nan, yang hendak menggunakan teknik memanjat awan untuk mempertaruhkan nyawanya, tiba-tiba menemukan bahwa pria berkepala besar ini telah berhenti menyerang, dan sepasang mata biru tua seterang air Tianqi tanpa diduga menatap lurus ke arahnya, tidak ada permusuhan sama sekali. Hanya kebingungan, rasa ingin tahu, dan semacam monster cuek dan tidak cerdas yang membuat Lin Nan merasa manis. Berbaring di palung, perasaan binatang Lin Nan luar biasa, kedekatan yang tak terbatas, kelembutan yang tak terbatas, mata yang gelap dan dalam berubah menjadi bulan sabit, seperti seorang ibu. Tidak, seorang ayah, lembut dan baik hati, perhatian dalam segala hal, menyayangi dalam segala hal, mata arah. Hei, dunia ini besar dan indah. Apakah kamu ingin keluar dan melihatnya? Saudaraku, ayo ajak kamu bermain. Pernahkah kamu melihat monster di punggung Mimi? Pernahkah Anda melihat monster dengan anu di wajahnya? Pernahkah Anda melihat putri kecil cantik dari suku naga? Meskipun kamu seekor ular kecil, saudaraku dapat menangkapmu dan menjadikannya istrinya. Meong, Xiaoyan tiba-tiba berteriak aneh. Apa? Kamu bilang itu perempuan? Lin Nan merasakan sakit di kemaluannya. Kalau begitu saudaraku, aku akan menangkap naga putih kecil itu bersamamu, pangeran dari klan naga. Anggur berkualitas, makanan lezat, ramuan dan ramuan jauh lebih enak daripada ramuan yang Anda miliki di sini. Sayang, apakah Anda bersedia?
Lin Nan tidak pandai dalam Beast Sense dan dia tidak sebaik saudara baiknya Lin Suai, tapi setelah berkomunikasi dengan Xiaoyan selama beberapa tahun, dia cukup pandai dalam hal itu. Dia menaikkannya hingga batasnya dan menggunakan Beast Sense untuk berkomunikasi dengan si kecil dengan anu besar di kepalanya untuk waktu yang lama. Meong. Apa? Dikatakan bahwa aku terlihat seperti pembohong. Ayolah, Xiaoyan, kamu hanya mencoba berkomunikasi dengannya. Katakan, apakah kamu akan menjadi populer dan minum makanan pedas jika kamu mengikutiku? Meong. Hadiah. Oh, 1/10 dari inti sihir. Meong, 1/5. Oke, setuju, tapi hanya jika aku mendapatkannya. Meong. Tidak, apakah ini baik-baik saja? Metode yang dikatakan Xiaoyan membuat mata Lin Nan melebar. Dunia Qiankun. Xiaoyan meminta Lin Nan untuk membuka dunia langit dan bumi. Dengan cara ini, Lin Nan akan berkembang dengan semacam aura erotis yang tidak dapat ditolak oleh Xiaoyan, atau monster-monster kemudian Anda bisa mendapatkan bantuan dari monster mengerikan ini. Pada saat itu, akan lebih mudah untuk mengukir Beast Soul Cell. Tetapi, Lin Nan, yang telah tenggelam dalam pengasingan, keluar untuk bertarung, dan kemudian memasuki alam rahasia King Yun. Meskipun Istana Abadi Qiankun telah menyala sepenuhnya, itu belum dihidupkan. Faktanya adalah tidak ada waktu. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Lin Nan merasa sedikit takut di lubuk hatinya karena terlalu lama di penjara dan tidak mampu menerobos ke alam empat kutub. Setelah Anda membukanya dan masuk, Anda pasti tidak akan bisa melarikan diri dari Qiankun Jue tingkat ketiga. Lin Nan tidak tahu, sangat pasti bahwa jika dia ingin melangkah ke alam Cao Yuan, dia pasti harus mengalami permintaan energi yang lebih menakutkan dan berkali-kali lipat lebih besar daripada kebudewa energi dari alam tiga bunga sebelum memasuki alam empat kutub. Berapa banyak itu akan? Tampaknya tidak cukup menggambarkannya dengan perbesaran geometris. Lin Nan menarik napas dalam-dalam. Alam kecil yang baru saja aku dirikan adalah sebuah keuntungan. Oh, aku harus kehilangannya lagi. Orang bodoh yang lebih tua sepertinya adalah hidupku, saudaraku. Kakakmu terlambat kesalahan besar. Lin Nan sepertinya mendengar penghinaan Jiaming karena dia sudah begitu tua lagi. Lin Nan, yang paling mencintai wajah, paling menginginkannya. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia dikejutkan oleh penampilannya yang ramah tamah, usianya yang masih muda, kekuatan yang tak terkalahkan, dan ciri-ciri luar dan dalam yang luar biasa lainnya. Sebuah jalan yang ditakdirkan untuk dilampaui oleh rekan-rekannya, tapi dia sendiri terhenti. Emas akan selalu bersinar, jadi mengapa peduli dengan pandangan pertama? Ayo, mari kita mulai untuk monster-monster dengan masa depan cerah ini, yang anaknya bahkan lebih kuat dari Xiao Yan tingkat surga. Panggilan. Sambil menghela nafas panjang, Lin Nan duduk bersila menghadap monster mirip ular yang tidak berniat menyerang dan sepertinya terkurung di Tianqi. Pikirannya bergerak. Ledakan. Cahaya keemasan yang tak berujung mekar, dan pikiran Lin Nan benar-benar tertelan. Yang lebih mengejutkan Lin Nan adalah kali ini, itu benar-benar berbeda dari 2 kali sebelumnya. Hampir seketika, Qiankun Jue dengan jelas muncul di benaknya rahasia, teknik pemurnian jantung tingkat ketiga, tapi dia tetap terjaga. Lebih penting lagi, dia merasa bahwa dia telah sepenuhnya memasuki dunia alam semesta. Jarum ilahi Dinghai muncul kembali, dan sebuah tongkat tiba-tiba menghantam dengan keras dari luar kehampaan. Antara langit dan bumi, pada saat ini, hanya ada tongkat ini, dan tidak ada yang lain. Kekerasan yang tak tertandingi, dominasi tanpa batas. Di surga dan di bumi, hanya saya yang tertinggi. Nafas seperti itu memenuhi dunia dan membuat jiwa Lin Nan bergetar. Tapi yang aneh adalah Lin Nan sangat sadar dan tidak memiliki rasa takut sama sekali, seolah-olah dia sengaja mengembangkan rahasia tongkat ini bersamanya. Teknik tongkat guntur Lin Nan, yang telah dia latih hingga alam hubungan ilahi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tongkat ini. Tidak ada perbandingan sama sekali. Bang! Dengan satu tongkat, Lin Nan dipukuli hingga berkeping-keping, seolah-olah dia telah mengalami hidup dan mati, dan seketika dibangkitkan, dan kemudian dengan tongkat lain, dia dipukuli lagi hingga berkeping-keping. Sebuah tongkat sederhana berevolusi berulang kali dalam hidup dan mati, Lin Nan setiap kali dia hidup dan mati, tekanan pada pikiran Lin Nan langsung menghancurkannya, dan itu menjadi semakin kuat. Ketika diulangi 100 penuh dan 36 kali, terjadi ledakan, Lin Nan merasa seperti terlontar ketika dia tidak dapat menahan tekanan dunia alam semesta, dan bertahan hingga batasnya, dan menghilang langsung di dunia Qiankun. Engah! Panah darah menyembur keluar dari mulut Lin Nan tanpa peringatan apapun. Wow, ular piton raksasa hijau di kepalanya meledak keluar dari air, menjulurkan lidahnya, dan menelan darah dan esensi Lin Nan dengan suara Ci. Meong, rambut Xiaoyan berdiri tegak saat dia berdiri di depan Lin Nan, menghadap ular piton cian raksasa yang tingkat auranya benar-benar menghancurkannya.
Tanda tanya titik titik titik. Inti ular panjang dari ular piton raksasa biru bergetar dengan cepat dan mengeluarkan suaranya yang unik. Berdengung, yang langsung membuat Xiaoyan melebarkan mata manusianya yang besar adalah serangkaian gelombang padat tiba-tiba muncul dari tubuh ular piton Qian raksasa terikat. Meskipun Xiaoyan tidak merasakan permusuhan apapun, dia dengan panik mengatur napasnya saat ini dan berpura-pura putus asa. Api tak berujung, api merah monster tingkat surga, menyembur keluar dari tubuhnya, mewarnai separuh langit menjadi merah, tetapi sepenuhnya melindungi Lin Nan. Aduh, meong, tapi Xiaoyan, yang baru saja bertransformasi, tertegun sejenak, dan gertakannya berubah menjadi suara mengeong yang terkejut dan lucu, seolah dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Nyaman, sangat lembut, sangat besar, sangat berkilau, sangat licin, cek-cek. Ya dewa, bukankah kamu melatih hewan? Buka istana abadi Qian Kun, dan kemudian, aku, otang pembawa sial. Dalam kabut, Lin Nan merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang berendam di mata air hangat, dan energi spiritual murni dari langit dan bumi memberi nutrisi pada tubuhnya dengan kecepatan yang jelas dan nyata. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah tubuh dan tangannya serasa berada dalam pelukannya. Dia memiliki tubuh yang sangat anggun dan halus, dan dia merasa sangat nyaman dan memabukkan seolah-olah dalam mimpi. Tapi tiba-tiba memikirkan situasinya saat ini, dia tiba-tiba terbangun. Saat dia bangun, pria ini mengeluarkan mencicit, dan bunyi mencicit, kemudian dia berdiri dari air dan melemparkan tubuh terbuka dan anggun itu ke dalam pelukannya. Yang harus kulakukan hanyalah menghentikan bola mataku agar tidak jatuh. Kamu, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan padaku? Lin Nan menangis sangat keras. Saudaraku, bukankah dia harus terkena hal itu? Gadis itu sangat tepat sasaran, sangat cantik, dan memiliki sosok yang hebat, tetapi, aku bahkan tidak merasakan keajaiban sama sekali. Jika aku begitu bingung, aku akan disetubuhi oleh wanita yang benar-benar aneh ini. Aku tidak ingin hidup lagi, Lin Nan menutupi otot pektoralis mayornya yang kuat, menyatukan kedua kakinya, dan menekuk lututnya, seperti wanita lemah setelah diperkosong, menatapnya dengan wajah bingung, hanya berdiri di atas air Tianqi, terbuka, hampir setan wanita cantik. Setan. Lin Nan tiba-tiba bergidik saat melihat pemandangan yang membuatnya mimisan. Mata sedalam dan seterang air, Tianqi. Mungkinkah, anak ular piton raksasa dengan perut besar di kepalanya? Pikiran ini muncul tak terkendali di benak Lin Nan. Xiaoyan, pergi dari sini. Teriak Lin Nan, tertawa. Meong, apa yang menelan esensi dan darahku? Lalu berubah menjadi ular kecil. Lalu berubah menjadi ini. Bantu aku menyembuhkan. Saya menghapusnya. Lin Nan tidak percaya. Lin Nan yang kaget tiba-tiba berteriak lalu melompat menjauh rush. Gadis cantik yang tampak seperti peri memeluk pahanya dengan tenang. Pelukan paha yang legendaris, yang terpenting. Dia terbuka, tubuhnya yang montok dan bulat bergesekan dengannya, dan yang lebih dibesar-besarkan lagi adalah wajahnya yang cantik, kenyal, dan mulus benar-benar melekat padanya. Omong kosong macam apa ini? Bahkan jika Lin Nan menghindarinya, dia menatapnya dengan kaget, dan bingung. Tidak, itu. Mau tak mau aku memikirkan Suster Suzen, danau barat yang indah, langit bulan Maret, hujan musim semi seperti anggur, Liu Ruyan, tapi. Saudaraku, saya bukan Tuan Su Xiansu. Mereka tidak punya keberanian, Sun, untuk melakukan cross race, oke. Lin Nan gemetar, dan merinding berjadewa di semua tempat. Kamu, jangan datang. Saat Lin Nan sedang berbicara, dia dengan cepat mengenakan pakaian yang telah dilepas seseorang. Di saat yang sama, dia juga mengenakan armor Dewa Perang Yao Xi, yang diperoleh dari Hua Tianchen. Xiaoyan, dia tidak melakukan apapun padaku, kan? Meong. Untungnya, aku lega dengan saudara ini. Lin Nan menghela nafas lega, dia baru saja membantu saudaranya menyembuhkan luka-lukanya, tapi kemudian dia dimakan olehnya dan dicubit secara acak untuk sementara waktu. Pemilik, suara seorang gadis yang jernih dan cantik tiba-tiba terdengar di benak Lin Nan. Itu sedikit kekanak-kanakan, tapi begitu lembut dan indah. Tapi ketika dia berpikir untuk melihat penggoda terbuka di depannya, Lin Nan tidak bisa lebih sadar. Kamu memanggilku Tuan, ya dewa, ini membuat hati Lin Nan hancur. Bisakah kamu berhenti bersikap tidak dewasa dan lembut? Apakah kamu ular piton hijau raksasa dengan payudara besar? Yah. Menjadi ular kecil. Alasan menelan esensi darahku. Aku akan menghapusnya. Lin Nan tidak pernah berani menatap langsung ke arahnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Orang yang murni dan baik hati seperti saya harus tidak melihat kejahatan dan tidak mendengar kejahatan. Penglihatan tepi, Lin Nan melompat. Komunikasi pikiran ke pikiran. Lin Nan sendiri yang berbicara,
tapi gadis setan kecil berbicara dalam pikirannya. Ini jauh lebih maju daripada komunikasi antara Lin Nan dan Xiaoyan, dan sebanding dengan segel konsentris kakak perempuan cantik King Yu. Kamu, apakah kamu roh ular? Lin Nan melihat ke area di atas leher gadis setan kecil. Kali ini gadis ibel kecil itu tidak menjawab, tapi menggelengkan kepalanya sedikit. Apakah itu setan ular? Menggelengkan kepalanya lagi. Mata bingung menatap Lin Nan dengan tatapan kosong, dengan nostalgia mendalam terpancar di kedalaman matanya, seolah ingin mendekat, namun takut Lin Nan akan menghindarinya, seolah ingin bergerak maju namun tidak berani bergerak maju. Roh ular piton, setan ular piton. Masih menggelengkan kepalanya. Haha, kebanyakan peri mengatakan mereka peri. Karena kamu mengenaliku sebagai tuanmu, kamu tidak akan menolakku mengukir segel jiwa binatang kan? Aku akan. Mungkinkah gadis ini, bukan, penyihir kecil ini, bisa mengucapkan kata tuan dan Saudaraku, ayo pakai bajuku dulu. Lin Nan mengeluarkan jubah Tao dari tas Qian Kun dan melemparkannya langsung ke gadis setan kecil dan berkata. Itu masih tapi yang membuat bola Lin Nan sakit adalah setelah gadis ibel kecil itu menangkap jubah Tao, dia meletakkan wajahnya di atasnya, tampak mabuk, tetapi menolak untuk memakainya. Aku akan. Penyihir kecil yang cantik dan di episode ini sepertinya agak bodoh dan terbelakang mental. Bukankah ini favorit paman malang itu? Lin Nan terdiam. Dia mendekat dengan hati-hati dan hati-hati, melihat ke atas dan memusatkan perhatian pada area di atas leher. Meskipun dia masih bisa melihat pemandangan di sudut matanya yang akan membuat siapapun menggelengkan kepalanya dan mendengus mimisan terlepas dari apakah dia sedang berpikir atau tidak, berani, tapi Lin Nan tapi tidak ada yang salah dengan itu. Ini adalah ibel ular. 4 kata itu adalah Wushang, King Xin Jue. Pertama kali kakak bukan melepas pakaian seorang gadis, tapi memakainya. Yang lebih keterlaluan lagi adalah gadis itu bukanlah manusia, tapi ibel. Omong kosong macam apa ini? Jangan bergerak. Ketika gadis ibel kecil itu hendak memeluk pahanya lagi, Lin Nan berkata dengan tergesa-gesa. Gadis ibel kecil itu segera menatapnya dengan air mata berlinang dan berkata Hati Lin Nan hampir hancur lagi. Lin Nan tiba-tiba merasa mungkin bukan karena selera Susian yang terlalu kuat, tapi, penyihir itu terlalu menawan. Berapa umur benda ini? Ini mematahkan hatiku 2 kali, saudaraku, dan aku hampir lupa identitasnya sebagai penyihir. Gemerisik, gemerisik. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Lin Nan akhirnya mengenakan jubah Tao pada gadis ibel kecil itu. Secara alami, tidak mungkin mengendalikan sifat ambigu, jika tidak, Anda harus menghancurkan diri sendiri. Sekarang, saudaraku, aku akan mengukir jimat jiwa binatang itu bersamamu. Kamu harus bekerja sama dengan patuh dan jangan melawan. Apakah kamu mengerti? Lin Nan memusatkan pikirannya, dan matanya tiba-tiba bersinar terang. Kekuatan jiwa yang kuat, yang benar-benar milik Gaia dan prajurit puncak di alam Caoyuan akhir, segera diaktifkan dengan seluruh kekuatannya. Berdengung, desis, desis, sigil jiwa binatang yang misterius dan rumit dengan cepat terbentuk di bawah kendali dan ingatan Lin Nan yang kuat dan tidak normal. Tetapi, ketika Lin Nanchun menembus platform spiritual gadis ibel kecil itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada suasana akrab dan baik hati Lin Nan di platform spiritual gadis ibel kecil itu. Apa jadinya jika itu bukan esensi dan darah Lin Nan sendiri? Selain itu, untaian esensi darah ini terkondensasi menjadi sebuah sigil yang jauh lebih kompleks dan misterius daripada sigil jiwa binatang yang dibentuk oleh Lin Nan. Ledakan. Saat pikiran Lin Nan bersendewa dengan jimat ini, Lin Nan dengan jelas merasakan bahwa ini adalah sebuah sigil yang dapat dia kendalikan dan kendalikan sepenuhnya. Fotografi. Pikiran sedikit bergejolak di benakku. Tertawa. Gadis ibel kecil itu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang langsung ke alis Lin Nan. Xiaoyan yang lucu di sampingnya tercengang. Lin Nan juga tampak terkejut. Ini, apakah ini benar-benar hewan peliharaan spiritual? Hewan peliharaan spiritual yang bisa langsung memasuki ruang pikiran, berkomunikasi langsung dengan pikiran, dan bertransformasi menjadi wujud manusia. Tepat ketika Lin Nan masih tenggelam dalam kemampuan untuk memasukkan gadis ibel kecil itu ke dalam pikirannya, yang mengejutkan Lin Nan adalah gadis ibel kecil itu keluar secara otomatis lagi, masih menatapnya kosong dengan wajah kebingungan dan ketergantungan. Fotografi. Tertawa. Gadis ibel kecil itu masuk lagi, tetapi segera keluar. Ketika Lin Nan langsung memerintahkan untuk tidak keluar lagi, gadis ibel kecil itu berkata dan Lin Nan hampir patah hati sebelum dia tidak keluar lagi. Panggilan. Lin Nan menghela nafas panjang dan berbaring telentang di puncak kesepian dengan kelelahan, dengan ekspresi keraguan dan perubahan hidup di wajahnya. Siapa yang memiliki hewan peliharaan spiritual yang cantik? Meskipun itu ular, IQ-nya 0. Tidak, bukankah dikatakan bahwa bentuk akhir dari monster itu adalah manusia?
Pasti, aura menakutkan dari ular piton raksasa sebelumnya. Aku, Xiaoyan, tidak dapat menandinginya. Sekarang sepertinya tidak ada kekuatan bertarung. Mungkinkah itu transformasi periode kelemahan? Atau apakah ini kehidupan baru? Tapi, apakah tubuh Senma adalah tubuh peri yang matang? Lin Nan tidak bisa memahaminya. Dalam hal ramuan spiritual, dia pasti ahlinya sekarang, tetapi hewan peliharaan spiritual monster. Dia hanya belajar sedikit dari Lin Suai. Setelah itu, dia hanya belajar sedikit lebih banyak tentangnya, dan dia tidak punya banyak orang sama sekali. Saat kita keluar, kita mungkin bisa menemukan jawaban dari Master Penjinak Binatang. Tidak masalah, aku tidak bisa membuang waktuku ketika aku sangat beruntung karena aku sangat hebat. Fiuh. Lin Nan menarik napas panjang, akhirnya tenang, dan melihat tanaman obat berharga di sekitar Tianqi. Hal pertama yang dilakukan Lin Nan adalah memilih ramuan berharga dengan hati-hati. Buah Qingyun tidak diragukan lagi merupakan ramuan obat yang paling berharga, yang terbaik di kelas suci. Inilah asal-usul nama, Alam Rahasia Qingyun. Hanya saja setelah pembukaan Alam Rahasia Qingyun, di tahun-tahun sebelumnya, penerima peluang terkuat hanya memperoleh buah Qingyun, sangat sedikit, dan mereka hampir selalu mendapatkannya, dan keduanya punah. Tentu saja, ini mungkin alasan seseorang menyembunyikannya, tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa buah Qingyun sangat langka. Selain itu, apa yang diperoleh pada dasarnya didedikasikan untuk dunia Zong. Meskipun buah spiritual tingkat suci sangat berharga, itu bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh para pejuang alam Chaoyuan. Bahkan Raja Pil Ye Wenwen tidak yakin untuk memurnikannya menjadi obat mujarab. Berkontribusi ke Zongmen World dapat ditukar dengan sejumlah besar ramuan dan bahan berharga yang lebih sesuai dengan kebudewa Kekaisaran Suantian. Tapi sekarang, ada sebanyak 36 di depan mata Lin Nan. Di atas langit biru dan awan putih, di mata air spiritual Tianqi. Dibutuhkan 3.000 tahun untuk berkembang, 3.000 tahun untuk menghasilkan buah, dan 10.000 tahun untuk matang sebelum buah ini dapat dikandung. Inti dari awan yang tersembunyi, bunga kabut. Ambillah di alam Chaoyuan, dan itu akan meledak. Orang suci mengambilnya, dan itu akan meledak. Catatan, buah Qingyun, muncul di benak Lin Nan. Hal ini jelas jarang terjadi di dunia sekuler, dan dunia sekte penuh dengan buah spiritual yang berharga. Konsumsilah di bawah alam Chaoyuan, meledak yang membuat Lin Nan menahan keinginannya untuk menelannya secara langsung. Tentu saja, yang paling penting adalah istana abadi Qiankun dalam pikirannya saat ini redup. Jika dia memakannya, dia takut itu akan tertelan bahkan tanpa mencicipinya. Kalau tidak, Lin Nan benar-benar tidak takut dengan kata ledakan. Bagaimana seseorang sehebat saya bisa diukur dengan standar pejuang biasa? Orang tua gila itu berkata bahwa dia dapat menahan pukulan, dan tubuh serta jiwanya sebanding dengan tuan biasa di alam suci. Ditambah dengan temper tubuh dan jiwa di dunia Qiankun, Lin Nan takut pada telur. Sayangnya, dia harus menunggu ampas obat sisa dimakan. Mari kita bicara tentang menerangi istana abadi Qiankun. Tas Qiankun orang kaya itu keren sekali, hehe. Lin Nan menggunakan produk kelas atas Hua Tianchen dan dengan hati-hati memilih buah Qingyun apapun yang akan menimbulkan sensasi saat dikeluarkan. Dia merasa sangat bahagia. Amitabha, Dewa Surgawi tanpa batas. Mungkinkah, entah bagaimana, saudara lelaki saya diberkati oleh Buddha Tao. Lin Nan yang beruntung ini sedikit malu. Void Spirit Grace senjata tingkat suci kelas atas, berisi rahasia luar angkasa. Satu pikiran dapat menembus langit dan melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap. Itu adalah dasar dari rahasia luar angkasa. 1000 daun teratai obat tingkat suci tingkat rendah, dapat menjernihkan pikiran dan melihat sifat seseorang, memurnikan pikiran, melenyapkan setan, dan menghentikan ilusi. Hati teratai 10.000 tahun, produk tingkat suci terbaik. Ia telah melewati ribuan hantu, dan tidak ada kejahatan yang menyentuh tubuh. Itu adalah benda suci untuk menangkal kejahatan. Melahapnya dan memurnikannya dapat membantu memadatkan hati yang tidak bersalah. Sayang, ini jauh lebih baik daripada ruang warisan 5 elemen, bukan? Kembalikan leluhur bintang 5, kembalikan Sage Agung, biarkan aku melihat dan menyentuhnya, inilah manfaat sebenarnya. Hanya kamu yang tersisa. Tianqi Lingkuan, sebuah garis mencapai langit, menghubungkan ke langit di atas, dan mengarah ke dunia bawah di bawah. Ini adalah air suci, untuk memurnikan obat-obatan dan senjata. Ini jelas tidak sebanding dengan mata air spiritual yang dimurnikan oleh manusia, ahem, produk yang luar biasa. Energi spiritual langit dan bumi yang terkandung di dalamnya bersifat sekunder. Ada yang dalam yin dan yin dalam yang. Sifat yin dan yang saling berhubungan adalah yang paling berharga, juga dikenal sebagai air yin dan yang. Lin Nan mengeluarkan semua tas Qiankun yang diperoleh dari membasmi master kekaisaran lainnya di ruang atribut 5 elemen, dan memilahnya secara sistematis.
Dia harus menghela nafas, mereka yang benar-benar gila semuanya adalah hantu, miskin, dan mereka tidak dapat bersaing dengan orang lain. Apakah Hua Tianchen lebih baik? Namun, Lin Nan segera mengetahuinya. Orang-orang memasuki area terlarang dengan mentalitas tidak ada kehidupan, tidak ada jalan kembali, jadi bagaimana mereka bisa membawa semua harta benda mereka? Akan sangat menyenangkan jika memiliki tas Qiankun yang bagus dan beberapa ramuan yang diperlukan. Setelah mengurutkannya ke dalam kategori, Lin Nan mengisi semua tas Qiankun dengan mata air spiritual Tianqi. Tapi ketinggian air Tianqi belum turun sama sekali. Lin Nan harus menghela nafas, itu memang terhubung ke langit di atas dan terhubung ke dunia bawah. Saat ini bukan area yang bisa disentuh Lin Nan. Perjalanan kakak ke alam rahasia King Yun, kurasa ini adalah titik awal dan titik akhir. Karena aku tidak bisa membawanya, aku hanya bisa menyerap sebanyak yang aku bisa. Hehe, seharusnya baik-baik saja. Persepsi Lin Nan terus menyebar ke bawah di Tianqi, mencapai jarak ribuan kaki, dan akhirnya tidak bisa bergerak maju lagi. Namun, ini tidak penting. Tujuan utama Lin Nan adalah untuk melihat apakah ada monster di dalamnya. Jika tidak, dia akan merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan ketika dia berpikir untuk melompat ke air Tianqi, yang seperti jurang maut dan tidak memiliki dasar, semua. Wow, Lin Nan melompat masuk. Angsa, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai minum. Haha, segera, Lin Nan tertawa keras. Benar saja, seperti yang diharapkan, saat mata air spiritual memasuki tubuhnya, istana abadi Qiankun, yang redup di benaknya mulai melahapnya dengan gila-gilaan membuka mulutnya, dia tidak perlu khawatir sama sekali. Mulut adalah saluran yang menghubungkan mata air spiritual dan istana abadi Qiankun. Kumpulkan pikiran Anda, pejamkan mata, dan dengan tenang rasakan sensasi mata air spiritual yang melewati kulit Anda, memberi nutrisi pada setiap sel di tubuh Anda. Anda belum mengaktifkan keterampilan apapun, juga belum mempelajari rahasia apapun, pergilah sendiri, diam saja. Rasakan perasaan yang paling sederhana dan paling mendasar ini. Relaksasi yang nyata, longgar, diam, lambat laun, Lin Nan merasa ingin kembali ke pelukan ibunya. Tidak, tepatnya, itu seperti kembali ke ilusi dikandung di dalam rahim ibunya. Meskipun dia pernah mengalaminya, dia tidak dapat mengingat perasaan itu sebelum kebijaksanaan spiritualnya terbangun, tapi saat ini Lin Nan merasa seperti kembali ke rahim ibunya. Mata air spiritual Tianqi yang tak ada habisnya, air suci, air yin dan yang, seperti cairan ketuban ibu, dan mulut terbuka istana abadi Qiankun seperti tali pusar yang menghubungkan tubuh ibu yin dan yang. Diam-diam aku memahami perpaduan antara ketenangan dan misteri yin dan yang adalah kehamilan kehidupan. Lambat laun, Lin Nan tertidur lelap. Di luar dunia rahasia King Yun. Banyak tokoh besar dari aliansi Akademi Kekaisaran Suantian, Akademi Kerajaan, dan 6 akademi besar duduk bersama dalam kelompok kecil di pintu masuk asli, menyeruput teh, berbicara tentang Taoisme, minum dengan bebas, dan berbicara tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Nama Lin Nan muncul dengan frekuensi yang sangat tinggi, menjadi fokus diskusi berkali-kali. Sesekali ditemani oleh King Yu dan Ling Sueyuan. Din Yan, sudah beberapa hari sejak alam rahasia King Yun dimulai. Sekarang Anda dapat memberitahu kami perbedaannya dari yang sebelumnya, kan? Tiba-tiba, suara seorang lelaki tua menarik perhatian semua orang. Mereka berhenti berbicara dan memandang Din Yanbo. Yanbo berencana untuk menerima Lin Nan sebagai muridnya, dan kemudian pergi selama hampir setengah tahun untuk memasuki dunia sekte. Tujuan terbesarnya adalah untuk mencari tahu apa yang spesial dari alam rahasia King Yun ini, meskipun kekuatan utama di Kekaisaran Suantian sebelumnya telah menerima berita dari dunia sekte melalui saluran mereka sendiri bahwa tidak perlu berusaha keras untuk mendapatkan warisan peluang besar, hanya ada 5 kata warisan peluang besar kekuatan, tidak ada konten khusus. Yanbo sedikit mengernyit dan berkata ini. Saya telah menghabiskan banyak usaha, banyak sumber daya, dan setengah tahun, tapi sayang sekali. Ahem, Din, mungkinkah kamu tidak mendapatkan informasi sama sekali? Bukan itu, hanya saja jika kamu mendapatkannya, sama saja dengan tidak mendapatkannya. Kamu tidak memahaminya sama sekali. Kamu sama sekali tidak mengerti. Din, apa maksudmu? Berhenti pamer. Dikatakan bahwa itu adalah rahasia surga, yang disimpulkan oleh kekuatan tertinggi di dunia sekte. Hanya ada pepatah yang tidak jelas dan berbelit-belit yang tidak dapat dipahami atau dipahami oleh siapapun. Bahkan kekuatan yang disimpulkan juga baru saja saya temukan, 4 kata alam rahasia King Yun. Bukan, bahasa Tianji, yang legendaris. Din, katakan padaku, aku belum pernah mendengar tentang bahasa Tianji sebelumnya. Oke, kalian semua dengarkan, siapapun yang bisa menyadari arti sebenarnya dan memahami kebenaran, aku akan menghadiahimu sebotol anggur yang enak. Bicaralah. Kerumunan mencemooh, bahkan King Yu tertarik pada Tuan Yanbo,
dan telinganya menajam di kejauhan. Wanzai kamu-kamu, bepergian selama berabad-abad. Hijau dan pingsan, sangat terpencil, hamil selama ribuan tahun. Kehidupan abadi, turun ke neraka, sampai ke langit. King Yunyun, Yunyun Longlong, panjang-panjang King. Hijau, Dekan, Yanbo, bernyanyi dengan suara Tao, dan langit dan bumi terdiam. Hanya suara Tao yang luar biasa, dan setiap kata memilukan, tetapi arti dari setiap kata tidak jelas. Intuisi setiap orang kacau dan bingung, dan mereka tidak dapat menemukan satupun. Itu rahasia, itu rahasia. Ah, sulit sekali, sangat sulit. Ini lebih sulit daripada mencapai langit. Sulit. Hahaha, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Aku sudah lama tercerahkan, tapi aku masih dalam kabut, tingkat. Yanbo tersenyum. King Yu terus mengulanginya di mulutnya, dan akhirnya menyerah dengan tegas. Ini hanyalah pembicaraan gila, apa-apaan ini, dia tidak bisa merasakan misterinya sama sekali, dan dia tidak punya cara untuk memulainya. Oke. Bagaimana memahami misterinya? Mungkin kalau mereka semua keluar, kalau ada orang yang mendapat kesempatan, mereka akan mengerti. Yanbo melanjutkan, yah, benar, seperti kata pepatah, rahasia surga tidak boleh dibocorkan, jika kita bisa memahami rahasia surga sekarang, bagaimana kita masih bisa melakukannya? Masuk akal, daun busuk. Sepertinya kamu tidak jauh dari tanah suci. Tidak, dibandingkan dengan kakak Yan, dia masih sedikit tertinggal. Aku menantikan cucuku. Ayo, daun busuk, apakah kamu ingin memiliki wajah muridmu? Oke, saya hanya berharap untuk melihat apakah murid kita yang berharga bisa mendapatkan kesempatan dan level apa yang bisa dia capai di masa depan. Saya merasa anak ini pasti orang yang beruntung. Yah, dia hanyalah putra dari beruntung, hahaha. Memang, setelah semua orang tertegun sejenak, mereka semua mengangguk dengan serius. Memikirkan tentang pengalaman Lin Nan setelah memasuki Kekaisaran Xuantian, ditambah dengan pengalaman jelas yang telah dia peroleh di Kerajaan Qianyuan, Lin Nan menciptakan keajaiban bagi seorang pejuang. Kecuali 2 tahun hilang tanpa kabar apapun, kebangkitannya hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban dan legenda. Ini akan memakan waktu setidaknya setengah bulan, harap bersabar. Waktu untuk setiap pembukaan alam rahasia King Yun tidak tetap, mulai dari 1 bulan hingga 3 bulan, yang pada dasarnya berada dalam kisaran ini. Terlebih lagi, waktu berakhirnya para pejuang tidak sepenuhnya konsisten. Pada dasarnya, setelah sebulan, mereka akan muncul satu demi satu hingga yang terakhir muncul. Kebanyakan yang sementara mulai bermunculan setelah 1 bulan dan dapat diselesaikan dalam 3 atau 4 hari. Korban di setiap sesi cukup besar. Hal ini tidak bisa dihindari. Di alam rahasia, persaingan untuk mendapatkan harta karun jenius, persaingan untuk mendapatkan sumber daya, pendudukan tempat budidaya yang berharga seperti Cave Heaven Paradise, persaingan untuk mendapatkan tempat warisan, dan terlalu banyak kepentingan pasti akan mengarah pada persaingan brutal dan pembasmian. Kekuatan adalah satu-satunya aturan. Di dunia rahasia King Yun. Entah berapa lama, Lin Nan terbangun dengan tenang dan perlahan membuka matanya. Hatinya kosong dan damai, baru, padahal itu hanya perasaan yang muncul dari dalam jiwa. Tiba-tiba, Lin Nan mendapat inspirasi dan sepertinya memahami sorot mata gadis setan kecil. Dan tiba-tiba, tubuh Lin Nan tiba-tiba menegang. Mendesis, cahaya menyala dan bergesekan dengan tubuhnya, dan penyihir kecil di lengannya menghilang langsung ke alis Lin Nan. Lin Nan tertegun sejenak, terdiam beberapa saat. Adikmu, kamu diam-diam memakan tahu kakakmu saat dia sedang tidur. Rasanya sangat nyaman, lebih kenyang dari sebelumnya, sepertinya, membaik. Yang mengejutkan Lin Nan adalah pada saat ini, dia masih mengambang di mata air spiritual Tianqi. Dengan sedikit gerakan pikirannya, dia dengan jelas merasakan apakah itu kekuatan jiwanya, kekuatan fisik, atau energi sebenarnya dalam dirinya dan Tian, ada perbedaan yang jelas. Wow, air ketuban Lin Nan pecah dan keluar. Ledakan. Dengan satu pukulan, cahaya dari tinju tersebut secara langsung menyebabkan ledakan energi yang mengerikan. Segera, ada kilatan cahaya keemasan, dan jarum emas yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar Lin Nan seperti makhluk hidup. Luar biasa, hahaha, itu hanya tidur sebentar, tapi ada peningkatan seperti itu. Efek dari mata air spiritual Tianqi ini sangat kuat. Kita tidak bisa membuang waktu, Istana Abadi Qiankun telah menyala sepenuhnya naik, hehe. Bagaimana kalau, aktifkan saja dunia Qiankun di mata air spiritual, mungkin kamu bisa mendapatkan pasokan energi terus-menerus, dan kamu bisa menghemat waktu dalam menyerap energi. Lin Nan melakukan apapun yang dia pikirkan. Dia melompat ke mata air spiritual Tianqi, yang dalam dan tidak diketahui, duduk bersila dan tergantung di mata air spiritual, dan membuka mulutnya sedikit.
Berdengung. Sambil berpikir, Lin Nan melangkah ke dunia Qian Kun lagi. Di bawah tekanan yang menakutkan, jarum ilahi Ding Hai muncul kembali, seolah-olah sebatang tongkat dihancurkan dengan keras dari luar kehampaan, masih tetap keras seperti biasanya. Dominasi tanpa batas. Aura keagungan langit dan bumi memenuhi langit dan bumi. Lin Nan sekali lagi tenggelam dalam misteri tongkat ini, berevolusi dan memahaminya dalam hidup dan mati. Kali ini, setelah mencapai 138 kali, 2 lebih banyak dari yang terakhir kali, Lin Nan mencapai batasnya lagi, dan menghilang ke dunia alam semesta dengan boom. Engah, masih ada panah darah yang muncrat tanpa peringatan apapun. Kali ini, gadis setan kecil yang keluar pada suatu saat, hanya menonton dengan tenang, matanya melebar, tanpa menyambar, dan tidak punya waktu untuk mengambil esensi dan darah yang langsung disemprotkan dari mata air spiritual dan digabungkan ke dalam mata air spiritual. Berdengung, hihihi, Lin Nan, yang masih koma karena luka parah, tidak pernah menyangka bahwa saat esensi dan darahnya menodai mata air spiritual Tianqi di sekitarnya, fluktuasi padat menyebar di mata air spiritual, Cici. Dan lebih cepat, menuju ke bawah pada saat yang sama, seluruh lonepik Tianqi, yang tampaknya dimasukkan ke dalam jurang tak berujung tetapi mencapai langsung ke langit, juga bergetar hebat, memancarkan cahaya yang sangat terang dan berwarna-warni, menutupi langit dan bumi, dan awan, mengepul dan bercahaya, menyebabkan fenomena aneh di dunia. Sebuah visi muncul dan peluang muncul. Peluang bagus. Di seluruh alam rahasia King Yun, semua prajurit yang mencari peluang mereka sendiri tiba-tiba berbalik dan melihat ke puncak gunung yang terhalang dari pandangan mereka. Sepertinya sinar cahaya berwarna-warni yang tak berujung datang dari jauh menembus 9 langit. Langit dan bumi diwarnai dengan warna-warna cemerlang, awan mengepul dan awan bersinar, menjadikannya pemandangan yang spektakuler. Pergi dan lihat, haha, sepertinya aku merasakan panggilan peluang. Peluang besar, nafas yang nyaman, hukum yang misterius. Hihihi, terlepas dari apakah mereka pejuang yang lebih dekat atau yang lebih jauh, pada saat ini, rasanya seperti semua arus kembali ke laut, dan mereka mulai mendekati penglihatan yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi. Tidak hanya mereka mencari peluang besar, bahkan para pejuang yang mengetahui bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk memperoleh peluang besar pun mulai mendekat, karena semua orang mengetahui hukum surga yang terkandung dalam sinar warna-warni, dan kenyamanan tiada akhir yang membersihkan jiwa dan tubuh. Semakin dekat Anda, semakin besar manfaatnya. Namun, itu bisa memakan waktu mulai dari beberapa hari hingga setengah bulan sebelum semua orang berkumpul dari segala arah ke pusat alam rahasia King Yun. Yang tidak dapat mereka percayai adalah pemandangan yang muncul di depan mereka ternyata jurang tak berujung. Dan itu hanya muncul secara langsung, seolah seluruh tanah tiba-tiba tenggelam. Melihat ke bawah, saya melihat kedalaman yang tidak diketahui. Melempar batu, tidak ada gemas sama sekali. Para pejuang yang datang terpisah dari pandangan langit dan bumi, dan mereka tidak bisa lagi mendekat. Jarak ratusan mil jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lintasi. Seorang pejuang yang setengah jalan menuju alam Chaoyuan menerobos penghalang secara langsung, berharap setelah dipromosikan ke alam Chaoyuan, dia dapat mencapai alam 5 Qi Chaoyuan, melampaui batasan langit dan bumi, dan dapat terbang melintasi langit, tetapi yang membuat takut semua orang adalah prajurit ini, setelah terbang sejauh lebih dari 1000 kaki, tiba-tiba berteriak ketakutan, meledakkan seluruh kekuatannya dalam sekejap dan terbang kembali dengan putus asa, tetapi kekuatan tak terlihat sepertinya datang dari dasar jurang melahap yang mengerikan. Prajurit itu berteriak, dan tiba-tiba terjatuh dengan kecepatan yang mengejutkan semua orang. Jeritan ketakutan itu berlangsung lama, dengan cepat melemah dan menghilang. Hanya dengan kecepatan perubahan suaranya, seseorang dapat menilai bahwa kecepatan jatuhnya semakin menakutkan. Takut, ketakutan yang tak terbatas akan hal yang tidak diketahui. Seberapa dalam jurang ini dan kemana arahnya? Fenomena aneh langit dan bumi seolah muncul dari dasar jurang, bagaikan seberkas cahaya yang menjulang ke angkasa, seolah menembus langit dan bumi, namun sinar warna-warni tersebut terus menyusut ke bawah seiring berjalannya waktu oleh. Namun, laju kontraksinya sangat lambat, dan sudah berlangsung selama hampir sebulan, dan masih belum turun hingga ke puncak jurang yang menjadi tempat semua orang berada. Namun, semua kultivator yang datang hanya bisa memalingkan muka dan menghela nafas. Untungnya, dalam penglihatan langit dan bumi pada jarak seperti itu, hukum langit dan energi spiritual langit dan bumi sangatlah kuat, yang tentunya jauh lebih kuat daripada gua budidaya di luar. Adik ipar, pernahkah kamu melihat kakak Nan? Tidak, Meng Beihe, jangan berteriak. Haha, tidak apa-apa, kakak ipar, sepertinya peluang besar untuk penglihatan langit dan bumi ini adalah kakak Nan. Bagaimana kamu tahu? Aku sudah mengitari jurang maut beberapa kali. Siapa yang belum pernah melihat kalian semua datang satu demi satu? Hanya kakak Nan yang tidak bisa ditemukan. Apakah kamu siap untuk promosi?
Ling Xueyan berkata sedikit terkejut. Dengan kesempatan yang begitu bagus untuk berkultivasi, siapa yang akan mengambil beberapa putaran tanpa melakukan apapun? Dapat dimengerti untuk berputar-putar untuk melihat apakah ada jalan yang lebih dekat dengan penglihatan langit dan bumi, tetapi tidak pantas untuk berputar-putar beberapa kali, kecuali Anda telah mencapai puncak dan keadaan setengah langkah yang sempurna, menuju dinasti Yuan. Benar, perbaikan pedang, murni dan sederhana, tidak sepertimu, kakak ipar. Meng Beihe berkata dengan canggung. Jika dia tidak bisa mengejar kekuatan kakak Nan, wanita yang bisa mengejar kakak Nan juga bagus. Tapi saat ini, Meng Beihe sama sekali tidak bangga menjadi selangkah lebih maju dari Ling Xueyan menuju dinasti Yuan, karena pada saat ini, aura Ling Xueyan membuat Meng Beihe merasa penuh ancaman, lebih langsung daripada saudara Nan yang tak terduga, Ling Xueyan menjadi jauh lebih menakutkan hanya dalam waktu setengah tahun. Jelas sekali, di inti warisan 5 elemen di tanah terlarang Long Yuan, Ling Xueyan telah menerima peningkatan yang mencengangkan. Meng Beihe, kudengar kamu bisa berubah menjadi kegilaan. Tiba-tiba sosok tinggi dan kuat yang tidak kalah kuatnya dengan Meng Beihe datang dengan kilat, tapi dia diam dan berhenti di samping Ling Xueyan, menatap Meng Beihe. Kakak Gao, oh tidak, kakak senior Gao, itu benar. Sayangnya, belum ada yang bisa membuatku gila. Sayangnya, awalnya aku mengira kakak Nan bisa membuatku bahagia. Sayangnya, setiap saat, kakak Nan sungguh kekuatannya begitu kuat hingga hampir membuatku takut. Kakak senior Gao adalah siswa terbaik di kelas 4, bagaimana kalau, ayo bertarung dengan kakak muda. Haha, itu yang kumaksud. Namun, aku tidak berani menjadi ketua kakak perempuan. Xueyan dipelihara oleh kakak baikmu Lin Nan. Dia meningkat terlalu cepat, yang membuatku, kakak perempuan, terintimidasi. Ahem, Xueyan, cepatlah berlatih, adikku akan melindungi Dharma bersamamu. Ketika Gao Yanan melihat Ling Xueyan menatap, dia buru-buru tutup mulut dan mengganti topik pembicaraan Meng Beihe, saya harap Anda bisa memuaskan saya. Saya membutuhkan pertempuran yang sengit agar saya bisa mengucapkan selamat tinggal pada alam 4 kutub tanpa keraguan. Hahaha, satu sama lain. Meng Beihe tertawa dan mau tidak mau menepuk bahu Gao Yanan saat dia berbicara. Jelas sekali pria ini sama sekali tidak menganggap Gao Yanan sebagai seorang wanita. Gao Yanan tertegun, mendengus, dan meninju dada Meng Beihe setuju. Bagus, Bang. Brengsek, ahem, maafkan aku, kamu memukulku, aku akan memukulmu, aku lupa tentang itu. Ling Xueyan tercengang. Meng Beihe benar-benar meninju dada Gao Yanan. Gao Yanan benar-benar tersipu. Tapi Gao Yanan hanya tersipu, menutupi dadanya dan tertegun sejenak, lalu berkata dengan tegas tidak masalah. Xueyan, kita sudah dekat. Meng Beihe, ayo cari tempat terpencil untuk bertengkar. Yang ketiga murid ketua tahun, hahaha, jangan bilang aku menindasmu. Bagaimana mungkin? Jangan minta ampun nanti. Hanya kamu. Ling Xueyan terdiam beberapa saat ketika dia melihat mereka berdua berjalan hampir bergandengan tangan. Kapan Gao Yanan menjadi begitu serasi dengan laki-laki? Sambil menggelengkan kepalanya, Ling Xueyan bergerak lebih dekat ke tepi jurang, menemukan tempat terpencil, menghadapi jurang tak berujung, dan mulai berlatih dan memahami di bawah cahaya warna-warni dari penglihatan langit dan bumi. Sudah setengah tahun sejak dia kembali dari tanah terlarang Long Yuan, dan dia telah maju ke alam Cao Yuan setengah langkah, dan kekuatannya telah meningkat secara luar biasa. Setelah mengalami pembaptisan dan penempaan energi atribut asli dari 5 elemen hati, dan dengan bantuan segel King Yu Tongxin, meskipun pemahamannya tentang 5 elemen tidak sebaik King Yu dan Lin Nan, dia bahkan memahami aliran 5 elemen. Tapi saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Tidak seperti pejuang murni seperti Gao Yanan dan Meng Beihe, mereka telah mencapai titik di mana mereka dapat menerobos kapan saja. Dia merasa masih banyak yang harus dipahami, terutama rahasia yang dibawa Lin Nan kepadanya. Berdengung, mengambil napas dalam-dalam, Ling Xueyan tiba-tiba mengaktifkan rute kompleks energi yang mengalir di tubuhnya ketika Lin Nan mengikutinya kultivasi susuang. Hehe, hehehe, wei hao, hehehe, Lin Nan, kamu, keluar dari sini, kenapa kamu berpura-pura menjadi hantu? Lari, Ling Xueyan melompat dan melihat sekeliling, tapi di mana bayangan Lin Nan? 290.